Hai semua, di video kali ini saya bakal mempraktekkan bagaimana caranya kita bisa mempackage sebuah aplikasi Laravel menggunakan kontainer dan mendeploy kontainer tersebut ke layanan Amazon Lightsail Container Service. Kembali lagi bersama saya Petra Barus di channel Coding Bar Petra, di mana di channel ini kita akan membahas seputar IT, programming, software architecture, dan juga cloud computing. Sebelum saya melakukan praktek deployment aplikasi dengan menggunakan kontainer, saya akan sedikit menjelaskan tentang containers, dan ini mungkin nggak terlalu dalam. Kalau misalnya teman-teman pengen mendalami tentang kontainer, saya akan memberikan link di bagian akhir demo ini tentang apa aja sih yang bisa dipelajarin dan di mana teman-teman bisa mempelajari tentang containers. Dan salah satu masalah yang ingin dipecahkan oleh teknologi containers ini adalah bagaimana caranya kita bisa menyediakan lingkungan yang konsisten untuk aplikasi Laravel kita. Kalau misalnya teman-teman familiar dulu dan sekarang juga ada teknologi namanya virtual machine, di mana di teknologi virtual machine ini di atas operating system asli kita, yakni yang kita install di laptop kita, yakni misalnya Windows, Ubuntu, atau Linux atau Mac gitu, dan ini disebut dengan host operating system. Dan di atas host operating system ini kita bisa menjalankan satu atau lebih operating system atau yang kita sebut dengan guest operating system. Dan di guest operating system ini kita menginstal aplikasi Laravel kita misalnya, atau aplikasi yang ingin kita bangun, dan juga beserta library atau software-software lain yang menjadi dependensi dari aplikasi tersebut. Kemudian mirip dengan teknologi virtual machine, dengan menggunakan kontainer kita juga bisa melakukan hal yang sama, yakni melakukan packaging aplikasi beserta requirement-nya seperti software yang lain atau library atau dependensi yang lain dalam sebuah kesatuan. Untuk kesatuan itu kita bisa deploy ke production atau ke environment lainnya seperti di laptop kita. Dan kontainer ini dia sifatnya lebih ringan daripada virtual machine, dan pada saat di running dia juga akan terisolasi dari proses-proses yang lain. Dan kemudian, kenapa sih kontainer itu menjadi sangat penting ketika kita melakukan development aplikasi dan juga deployment aplikasi tersebut? Saya yakin teman-teman pasti pernah mengalami saat dimana ketika kita menjalankan aplikasi kita di laptop pengembangan kita yang kita gunakan untuk mengoding aplikasi ini aplikasi jalan, tapi saat kita coba tes aplikasi ini di laptop teman kita, atau misalnya di server development atau di server staging, ini nggak jalan gitu. Dan lebih parah lagi ketika di server production yang digunakan diakses oleh user dari teman-teman sendiri, ternyata ini juga nggak jalan gitu. Makanya kita sering banget dengar, kok di laptop saya jalan loh, kenapa di tempat yang lain nggak? Nah, biasanya ini masalahnya terjadi karena adanya perbedaan konfigurasi dari tiap lingkungan pengembangan atau juga production. Misalnya di sini, kalau kita ingin mendeploy sebuah aplikasi Laravel, baik itu menggunakan zip atau menggunakan git gitu. Katakanlah di laptop kita, aplikasi ini akan menggunakan requirement PHP 74 sekian dan juga Apache misalnya HTTPD 24 sekian gitu. Kemudian di laptop teman kita ternyata versi PHP-nya lain. Dia PHP-nya adalah 71 sekian, kemudian Apache-nya 24 sekian yang beda dengan kita, dan mungkin juga versi dari operating system-nya beda. Dan juga di production ini akan berbeda lagi. Mungkin PHP-nya versinya 72 sekian. Kemudian Apache-nya versinya 24 sekian yang berbeda lagi, dan juga operating system berbeda lagi. Nah, kalau misalnya kita punya banyak sekali jenis environment, ini akan sangat susah untuk menyamakan semua versi dari aplikasi atau dependensi yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi kita. Dan dengan menggunakan kontainer, kita bisa mempackage sebuah aplikasi beserta dengan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan atau library-library yang dibutuhkan. Misalnya, di sini kita mempunyai aplikasi Laravel, di mana kita udah package di kontainer itu dengan PHP 7.2 dan juga mungkin Apache 2.4. Kemudian ini akan dideploy ke beberapa environment dengan dimana dia mungkin Docker-nya versinya berbeda sedikit ya gitu. Misalnya satu Docker 18 sekian, satu Docker 19 sekian, atau juga misalnya Docker 18 sekian lagi gitu. Jadi ini akan memberikan konsistensi dari lingkungan yang di-run oleh si aplikasi kita gitu. Dan akan sangat mudah nanti ketika kita mendeploy aplikasi ini ke production, karena ini akan sangat konsisten dengan ketika kita mengembangkan aplikasi ini di laptop kita pribadi.
Salah satu layanan yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeploy aplikasi yang di containerize di AWS adalah Amazon Lightsail Containers. Jadi Amazon Lightsail Containers ini definisinya adalah sebuah service yang highly scalable dan bisa dia menggunakan network resource di mana kita bisa mendeploy, merun, dan juga memanage containers yang udah kita deploy. Dan selain Amazon Lightsail Containers, ini juga ada beberapa layanan-layanan lain, misalnya Amazon Elastic Container Service atau juga Amazon Elastic Kubernetes Service. Tapi di sini kita akan melanjutkan dari video yang lalu, kita akan membahas tentang Amazon Lightsail. Sedikit overview tentang arsitekturnya ya. Jadi di Amazon Lightsail Containers kita bisa membuat satu service, di mana satu service itu dia bisa terdiri dari beberapa node. Gitu. Dalam satu node ini dia bisa terdiri dari beberapa containers, di mana containers yang terakhir itu yang satu containers akan diekspos ke publik gitu. Yang nanti containers yang diekspos ke publik ini dia akan di load balance kalau misalnya kita punya satu atau lebih dari satu node gitu, dan dia nanti load balance dan kita akan mempunyai public endpoint yang kita bisa gunakan untuk mengakses aplikasi ini. Jadi ini akan sangat mudah karena teman-teman tinggal nanti upload kontainernya, kemudian tinggal sedikit konfigurasi dan teman-teman bisa langsung punya aplikasinya gitu. Dan ini akan sangat mudah bagi teman-teman yang baru pertama kali mencoba menggunakan kontainer dan ingin mendeploy kontainer ini ke lingkungan yang udah scalable gitu, tanpa teman-teman harus worry tentang infrastruktur di bawahnya. Oke, sekarang kita langsung aja praktek ya. Ini di praktek ini kita akan melanjutkan aplikasi Laravel guestbook kita yang udah kita bikin di video-video yang lalu ke Amazon Lightsail Container Service. Jadi yang requirement-nya yang dibutuhkan sebelum kita bisa melakukan ini adalah kita harus menginstal pertama-tama Docker, kemudian juga Docker Compose nanti untuk tes di lokal. Lalu yang tidak kalah penting adalah AWS CLI versi kedua dengan Lightsail plugin. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya AWS CLI yang versi 2, teman-teman harus install. Dan ini dia dengan menggunakan plugin Lightsail, dia udah support untuk Lightsail Container. Kalau misalnya teman-teman masih pakai CLI yang versi 1, Lightsail-nya ini masih belum support untuk container service. Step-stepnya adalah yang pertama kita instalasi requirement dulu. Ya, ini kita make sure kita udah punya Docker, kemudian Docker Compose, dan juga kita udah punya AWS CLI versi 2 dengan menggunakan Lightsail plugin. Kemudian selanjutnya adalah kita akan clone repository-nya. Ini saya udah kasih linknya, teman-teman bisa tinggal clone aja. Kemudian kita buat Docker filenya sama Docker Compose-nya. Lalu setelah kita udah buat, kita coba jalanin Docker-nya itu di lokal dulu. Gitu, kita make sure bahwa aplikasi itu kita bisa dijalankan di lokal. Dan kemudian setelah kita udah bisa jalankan di lokal, kita akan membuat Lightsail kontainernya di Amazon Lightsail Container Service. Lalu setelah itu kita udah buat, dan kita akan buat Docker image-nya yang nanti kita akan push ke Lightsail Container image repository-nya, dan setelah itu kita akan buat deployment. Dan ini langkahnya cukup mudah. Sekarang saya demokan ya. Yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita menginstal AWS CLI versi 2 dan juga Lightsail Container. Tapi sebelumnya mungkin kita coba lihat apakah Docker kita sudah terinstall atau belum. Di sini saya coba Docker minuin version. Kita lihat di sini Dockernya udah versi 19. Kemudian di sini kita juga pengen install Docker Compose untuk nanti kita bisa coba di lokal. Nah, ini Docker Compose-nya masih belum install kan? Yang kita coba install dulu Docker Compose-nya di sini. Dengan komen yang ada saya udah list di sini. Oke, sekarang kita coba Docker Compose-nya. Sini harusnya udah keinstall. Oke, dia udah keinstall. Nah, sekarang kita pengen melanjutkan untuk menginstal AWS CLI versi 2. Karena yang kita punya di sini adalah AWS CLI yang versi pertama. Itu 1.19. Karena kalau kita pakai yang versi 1.19 atau versi 1 in general, kita nggak akan bisa menggunakan AWS Amazon Lightsail Container Service. Di sini kita akan install. Caranya cukup mudah, ini teman-teman bisa coba di search aja cara install AWS CLI versi 2 kalau teman-teman menggunakan misalnya operating system yang lain. Ini akan saya copy. Ini prosesnya mungkin agak memakan waktu. Nah, sekarang kita bisa coba AWS Main Version. Maka teman-teman lihat di sini, oh ini masih dia versi masih belum di link.
Ya, jadi terminalnya cukup di refresh aja. Nanti kalau kita lihat di AWS Mini version ini udah bisa dia menggunakan AWS versi 2. Lalu setelah itu kita akan install Lightsail pluginnya di sini. Ini juga prosesnya udah ada di dokumentasi AWS CLI versi 2. Ini permission denied. Oke, kita akan melakukan kita akan menginstal di Lightsail container. Oke, caranya adalah kita coba. Kita di sini. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah dia sudah bisa terinstall atau belum. Oke, dia nggak bisa digunakan directly, makanya kita akan menggunakan mengeksekusi Lightsail control ini dengan AWS CLI versi 2. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau kita eksekusi AWS Lightsail out. Nanti kita bisa akan melakukan pushing image-nya dan deployment-nya dengan menggunakan subcommand. Di sini adalah create deploy. Create deployment, create container. Ada create container service dan create container service deployment. Oke, sekarang kita udah install requirement yang kita butuhkan. Sekarang kita akan coba mendeploy aplikasi yang udah kita bikin di video yang lalu. Di sini saya udah siapkan. Lalu kita akan coba git clone. Oke, nah ini aplikasinya udah terinstall dan ini lumayan cepat juga ya di deploy-nya di lokal. Nah, sini kita coba. Kita akan melakukan men-set environment-nya dulu dengan menggunakan sampelnya. Lalu setelah kita udah melakukan mengcopy environment configuration-nya, kita sekarang akan mengenerate key encryption-nya supaya nanti kita bisa jalankan si aplikasinya ini. Caranya adalah php artisan key generate. Oh, sorry, kita lupa install komposernya dulu ya. Kita harus install komposernya. Di sini dia akan melakukan instalasi untuk komposer. Karena kalau misalnya, karena library-nya kan ada di dalam komposer vendornya. Nah, ini udah. Sekarang kita baru bisa key generate. Nah, ini udah dia ada punya key-nya, udah di generate. Lalu kita akan coba dulu di lokal untuk aplikasinya. Ini artisan serve, kemudian hostnya adalah 0.0.0, kemudian portnya saya pakainya 880. Nah, di sini kita akan bisa melihat aplikasi yang udah dijalankan. Nah, dia masih error di sini karena kita masih belum punya database-nya kan. Karena kita kemarin di video yang lalu kita menggunakan database yang diinstal di lokal. Sementara kan kita sekarang database-nya kita belum ada. Nah, untuk itu nanti akan kita coba dengan menggunakan Docker Compose. Tapi sebelumnya kita coba jalankan aplikasi ini dengan menggunakan Docker dulu. Pertama-tama saya akan bikin sebuah Docker file, di mana nanti Docker file ini akan berisi definisi dari package container yang akan kita jalankan untuk aplikasi ini. Jadi pertama kita akan menggunakan base image-nya adalah PHP 74 Apache. Di sini dia udah menyediakan package untuk PHP 74 yang udah terinstall di Apache. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi PHP bisa langsung menjalankan aplikasi ini dengan menggunakan image yang base ini. Tapi untuk Laravel kita akan butuh menginstal beberapa dependensi. Jadi di sini kita akan merun instalasi dependensinya. Jadi kalau di Docker dia di sini sintaksnya adalah run, kemudian komen yang akan kita gunakan untuk menginstal aplikasi ke aplikasi atau dependensi yang kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi Laravel. Lalu di sini kita akan melakukan clear cache-nya supaya image-nya nggak akan terlalu gede. Lalu selanjutnya, karena kita kan kalau misalnya pakai Laravel, dia itu aksesnya itu dari directory public instead of file index.php di root aplikasinya.
dia root kodenya gitu. Jadi di sini kita kan nggak akan melihat adalah index.php kan. Dan di sini kita seperti yang udah teman-teman ketahui di video yang lalu, kita akan mengganti konfigurasi dari Apache-nya agar si Apache-nya bisa mengakses lewat directory public index.php. Nah, caranya adalah kita change dokumen root-nya. Sini sangat sengaja ke paste. Kita change dokumen root-nya ke Laravel public. Nah, di sini kita info file-nya Apache dokumen root yakni var www.html public. Kemudian kita akan ganti si Apache dokumen root-nya dengan menggunakan kita akan ganti var www.html menjadi public gitu. Di sini di semua file konfigurasi yang ada di Apache. Lalu selanjutnya kita akan install mode rewrite supaya nanti dia nggak akan pakai index.php, jadi bisa langsung pakai routing. Lalu selanjutnya kita install ekstensi yang dibutuhkan untuk Laravel, yakni video MySQL, mbstring, zip, exif, process control, dan juga GD dan GD. Lalu kemudian setelah itu kita akan install Composer agar kita bisa melakukan instalasi Composer dependensi yang dibutuhkan. Sekali baru, selanjutnya kita akan mengcopy direktorinya, semua direktori dari kode kita di sini yang udah kita clone di sini ke var /www/html yang merupakan nanti yang dimana publiknya ini akan menjadi root direktori dari si website kita. Oke, lalu kita ganti ownership-nya jadi www.data supaya dia bisa menulis dan baca. Setelah itu kita akan ngeset work directory-nya ke sini dan juga kita akan run Composer install supaya nanti vendor dependensinya nanti akan terinstall ketika kita nge-build si Docker image-nya. Nah, Docker image ini nanti akan kita push supaya menjadi referensi buat kontainernya, gimana caranya mendefinisikan kontainer yang akan dijalankan di service-nya. Nah, caranya sekarang untuk membuild-nya adalah di sini kita kembali lagi ke Laravel. Kita akan coba membuild-nya dengan menggunakan command docker build. Jadi di sini komennya adalah docker build, kemudian direktorinya, kemudian nama dari si image-nya. Di sini kita bisa lihat dia akan merun satu persatu dari step-step yang udah kita jalankan. Jadi dalam istilah kontainer ini nih istilahnya adalah, atau docker istilahnya adalah layer-nya gitu. Nah, sini dia akan berjalan satu persatu dan kita udah punya sebuah kontainer yang dia udah di tag sebagai my guestbook. Nah, cara menjalankannya adalah kita pakai dockeran, kemudian di sini kita portnya kita publish. Dia di sini Docker yang PHP 74 Apache dia udah otomatis mengekspos port 80 gitu, port 80. Jadi apapun misalnya file index.php yang udah di deploy ke sini, nanti dia bisa akses dengan port 80. Tapi karena di lokal kita ingin menggunakan port 8080, jadi di sini kita pakai minp, optionnya minp 8080.280. Jadi port yang diekspos 80 tadi ini akan disambungkan di forward ke 8080. Jadi kita di lokal kita akan mengaksesnya di port 8080. Baru di sini nama si image-nya, Facebook. Oke, ini dia address-nya udah dikepake 8080 karena kita lagi jalanin yang si artisan serve. Ini kita matiin dulu. Kita jalanin lagi. Oke. Ini kalau kita buka dengan URL yang sama. Dan hasilnya tetap sama karena kita masih belum punya tabel yang akan kita pakai. Begitu kita udah mempunyai Docker image yang bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel kita, sekarang kita akan mensimulasikan penggunaan database dan koneksinya dengan kontainer aplikasi kita dengan menggunakan Docker Compose. Jadi Docker Compose ini kita bisa mensimulasikan untuk menjalankan beberapa kontainer sekaligus. Misalnya kalau kita punya 2 buah service dan juga 1 database, atau kita bisa mensimulasikan katakanlah database dengan Elasticsearch atau service-service lainnya, kita bisa lakukan orkestrasikan kontainer ini dengan menggunakan Docker Compose. Sekarang caranya adalah pertama kita akan bikin Docker Compose file namanya dockercompose.yml. Lalu
di docker compose.yml ini kita akan mendefinisikan service-service yang akan digunakan. Jadi di sini kita punya services, lalu kita pertama punya service yakni aplikasi yang kita buat. Jadi di sini kita mendefinisikan pertama build-nya, yakni bagaimana kita membuild si container image yang akan digunakan oleh si service app ini. Yakni kita konteksnya adalah di root-nya, root directory yang kita gunakan, yakni si source code-nya ini. Lalu docker file-nya adalah docker file yang udah kita definisikan tadi. Lalu selanjutnya kita definisikan working directory-nya. Ini nanti kita gunakan kalau misalnya kita sewaktu-waktu ingin mengeksekusi sebuah komen. Lalu di sini volumes-nya. Nah, volumes ini maksudnya adalah kita akan mengoverride file system yang ada di dalam kontainer ini dengan file system yang ada di luar. Jadi di sini kita akan menglink si source code kita ke var www.html. Jadi maksudnya ada apa? Kalau kita misalnya ubah file-file yang ada di sini, maka dia akan langsung terefleksikan di path var www.html. Lalu setelahnya akan kita buat, kita definisikan port yang akan digunakan, yakni seperti yang tadi 80 ke 80. Nah, ini gunanya apa? Jadi kita bisa mempunyai kayak satu atau lebih aplikasi, dan kalau misalnya kayak aplikasi ini sama-sama jalan port 80 kan dia akan pasti bentrok. Makanya kita harus definisikan satu persatu. Misalnya app pertama kita di 8080, kemudian app kedua kita 8081, meskipun sebenarnya di kontainer ini yang diekspos oleh mereka adalah port 80. Oke, jadi sekarang kita udah definisikan docker compose-nya, lalu kita akan jalankan si docker compose-nya ini dengan menggunakan namanya docker compose app. Nah, dia udah jalan. Nah, lalu kita bisa coba cek dengan menggunakan preview yang tadi kita udah punya. Nah, hasilnya tetap sama ya. Di sini kita masih belum punya database. Oh, sorry, di sini dia si permission-nya masih denied. Oke, jadi untuk ngefix ini untuk sementara kita coba ganti permission-nya jadi 77 aja dulu khusus untuk si storage-nya ini. Jadi kita coba di sini chmod storage-nya. Sebenarnya ini practice-nya nggak terlalu bagus sih, tapi kalau buat di local sih nggak ada masalah. Oke, kita coba jalanin sekarang docker compose app lagi. Oke, nah ini mirip dengan yang tadi. Jadi kita masih belum punya database-nya. Nah, sekarang kita akan ngebikin database yang akan kita pakai. Nah, jadi di sini kita akan coba menambahkan DB. Jadi kita akan coba DB. Lalu dia akan menggunakan image MySQL 8. Lalu setelahnya kita coba set portnya tadi 3306, lalu volumenya. Nah, volume di sini kita akan menyimpan secara persistence dari si data yang disimpan di MySQL-nya. Di sini kita coba kita bikin aja sebuah directory namanya varlib MySQL, etc docker varlib MySQL. Jadi nanti semua file yang data-data yang disimpan oleh si MySQL ini dia akan disimpan di lokal juga. Tapi nanti di sini tidak akan kita set ke Git ya. Jadi akan kita masukkan kita akan masukkan di Git ignore-nya supaya si directory ini dia nanti akan di-ignore aja gitu. Nah, ini kita coba masukin Git ignore-nya supaya nanti kalau kita akan melakukan commit dia nggak akan bisa masuk ke dalam. Oke, lalu kita sekarang punya kita set environment variables-nya di sini. Nanti ini dia adalah secara default dia akan membuat password root-nya, yakni password dan juga MySQL database namanya guestbook. Nah, karena di sini kita punya environment variables-nya DB host dan DB port, di sini DB database name, kemudian dari password-nya, maka di sini di docker compose kita juga bisa mendefinisikan environment-nya. Jadi DB hostnya DB, yakni si DB ini. Oh, tapi sebelum kita bisa menggunakan DB ini sebagai host, kita harus di-link dulu.
Jadi kita harus membuat linknya dulu. Nah, supaya nanti aplikasi ini, app, dia kalau dia mengakses database, dia bisa dengan menggunakan hostnya DB. Jadi bukan local host kayak kemarin-kemarin. Nah, sini dia kayaknya harusnya udah bisa kita jalanin. Kita akan melakukan Docker Compose Up lagi dengan menggunakan si DB MySQL yang ada. Nah, dia akan mendownload image-nya dari MySQL dari Docker Hub. Lalu dia akan bikin kontainernya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat kan dia ada 2 kontainer yang jalan, app dan DB. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat dia database-nya, file-filenya udah disimpan di file MySQL yang udah tadi kita link di dalam bagian volume. Nah, kalau kita jalankan dia masih belum ada sih. Ya, masih akses dinatnya karena kita belum bikin usernya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk ke dalam si MySQL-nya agar kita bisa nanti membuat si user untuk akses database-nya. Sekarang yang kita lakukan adalah ini Docker PS, kita bisa lihat MySQL-nya di sini. Nah, kita sekarang bisa Docker run it kemudian 868 dash. Nah, di sini MySQL min urut, kemudian passwordnya tadi yang udah kita bikin password. Nah, ini kan kita udah bikin udah masuk ke dalam si Dockernya, MySQL-nya. Jadi kita coba show databases. Nah, kita punya database guestbook-nya udah dibikin. Nah, sekarang kita akan bikin user yang akan bisa mengakses si database guestbook ini. Nah, ini saya udah punya script-nya. Kemudian saya bikin create dan activities. Jadi si user ini dengan password ini, dia akan bisa mengakses dan melakukan migrate table-table, membuat table-table yang ada di guestbook. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, ini aksesnya udah bisa, tapi tablenya masih belum ada. Oleh karena itu kita akan melakukan namanya migrasi. Jadi yang kita lakukan adalah kita akan masuk ke Docker yang satu lagi, yakni Docker yang si Laravel-nya. Jadi Docker segment it c92 bash. Jadi c92 ini adalah container ID-nya. Jadi kita nggak perlu masukin semua sepanjang ini. Kita cukup masukin di depannya aja. Bash. Kemudian di sini kita bisa php artisan migrate. Nah, di sini dia udah dapat database-nya akan dia migrate. Nah, lalu kita bisa akses filenya seperti yang udah kita bisa lakukan di video yang lalu. Di sini Petra, kemudian coding bareng Petra, lalu sini komentar saya. Nah, terus komentar. Nah, sekarang kita udah punya aplikasi yang udah di containerize di dalam environment kita ya. Nanti kita bisa jalankan dengan sangat mudah gitu karena dia udah containerized. Nah, sekarang kita pengen nyoba bagaimana kita bisa mendeploy aplikasi yang udah containerized ini ke Amazon Lightsail Container Service. Sekarang kita buka konsol dari Amazon Container Service, Lightsail Container Service. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kan kemarin ada instances yang udah kita bikin, ini Laravel Web. Kemudian juga database-nya. Nah, nanti database ini juga akan kita gunakan sebagai sumber data untuk Lightsail container yang akan kita deploy. Nah, lalu di sini adalah containers. Nah, di sini teman-teman bisa langsung bikin container service-nya. Nah, saya akan kasih tahu caranya. Di sini teman-teman akan pilih si region-nya. Jadi kita harus bikin region yang sama dengan database kita, karena kalau nggak nanti kita nggak akan bisa akses. Lalu di sini kita selanjutnya kalian akan bisa memilih service capacity-nya mulai dari yang paling kecil ini nano itu dia ukurannya cuma 512 RAM, kemudian CPU-nya 0,25 cuma 1/4. Lalu lebih gede lagi micro, small, medium, large, baru Excel. Dan di sini dia makin gede ya, dia akan semakin banyak RAM yang bisa digunakan dan juga CPU yang bisa digunakan. Jadi kalau untuk aplikasi-aplikasi berat ya tentunya teman-teman ingin menggunakan kontainer yang kapasitinya lebih gede. Tapi karena mungkin kita di sini masih cukup kecil ya, kita bisa coba gunakan dulu untuk nano. Lalu kita bisa lakukan pilih scale-nya. Jadi kita bisa lihat set berapa banyak
capacity yang kita butuh, jumlah node yang akan kita butuhkan. Di sini 1 sampai 20. Lalu misalnya kalau teman-teman aplikasinya misalnya nanti sebenarnya aplikasinya kecil, tapi karena trafficnya gede, mungkin dia akan butuh banyak. Makanya dia scale-nya mungkin bisa kita naikin. Kalau misalnya ketika kita nggak butuh banyak, kita bisa turunin lagi. Nah, untuk deployment-nya sebenarnya kita nggak akan pakai dulu karena kita akan mendeploy dari Light container yang sudah kita bikin. Nah, sekarang di sini service-nya adalah Laravel Web Service. Nah, nanti nama ini akan digunakan untuk sebagai endpoint yang nanti akan bisa kita pakai untuk mengakses aplikasi ini. Nah, setelah selesai, nanti kita create container service. Nah, ini teman-teman lihat statusnya masih pending ya. Jadi, ini akan saya fast forward sampai statusnya ini udah available dan ready dipakai. Nah, sekarang nih statusnya udah ready ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada getting started. Dia cuma ngasih tahu gimana caranya kita bisa deploy aplikasi yang ingin kita deploy. Jadi kita bisa lewat public registry, ya ini dengan Docker Hub misalnya, atau juga bisa di local machine yang nanti akan kita lakukan. Lalu kita coba di sini deployment-nya, di sini masih belum ada. Nanti di sini isinya adalah deployment yang akan kita lakukan. Misalnya kalau kita pertama kali deploy, kemudian selanjutnya kita akan melakukan misalnya aplikasinya kita akan update gitu. Kemudian kapasitinya di sini kita bisa nambahkan kapasitinya tergantung yang kita mau. Lalu di sini nanti ada custom domain. Kalau misalnya kita nanti akan punya domain yang akan kita gunakan untuk mereplace public domain yang udah disediakan. Lalu di sini matrix, nanti kita bisa lihat CPU utilization dari si kontainer yang sudah kita deploy. Sekarang kita akan melakukan deployment. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah kita ingin push si image yang udah kita buat. Jadi tadi kita punya si Docker image-nya di sini. Kita udah punya Docker image my guestbook gitu. Nah, lalu sekarang kita akan deploy dengan menggunakan Lightsail CLI. Jadi caranya adalah di sini AWS Lightsail, kemudian push container image service name-nya adalah tadi Laravel service ya, web service. Kemudian lalu labelnya adalah guestbook. Yang ini labelnya adalah label yang ingin kita lihat di dalam si Lightsail-nya gitu kan. Kemudian lalu image-nya adalah image my guestbook. Kemudian kita pakainya latest. Oke, sorry, ini nggak ada. Oke, coba kita image-nya my guestbook aja. My guestbook, sorry. Nah, nanti dia akan nge-push ke Laravel si Lightsail container ya, service-nya. Jadi dia akan nge-push. Nah, ini prosesnya akan saya fast forward dulu ya. Oke, di sini dia udah di-push, dia jadinya nanti image-nya ini akan dinamakan Laravel Web Service Guestbook 17. Lalu kalau kita lihat di sini di image-nya adalah di sini ada 17. Nah, nanti kita akan bisa deploy dengan si image yang tadi ya, di sini Guestbook 17. Lalu kita akan coba deploy. Caranya adalah dengan kita create first deployment. Nah, di sini nama kontainernya adalah kita coba app. Lalu image-nya kita bisa pilih yang kita udah store. Nah, di sini Guestbook 17. Lalu di sini launch command-nya kita ignore dulu. Lalu open port-nya di sini kita coba portnya 80. Gitu, karena nanti port ini yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan si load balancer-nya. Nah, untuk public endpoint-nya di sini kita pakainya kontainer yang udah kita definisin. Nah, kita sebenarnya bisa nambahin kontainer-kontainer yang lain kalau misalnya teman-teman kita butuhkan ya. Di sini app, kemudian port 80, baru di sini health check-nya kita coba slash aja. Lalu kita coba deploy. Nah, deploy-nya akan memakan sedikit waktu. Nanti saya akan fast forward sampai di ini proses deployment selesai. Oke, jadi ini tadi deployment-nya failed. Yang failed ini karena pas kita akses dia masih 500 gitu. Jadi di sini kalau kita open log, maka si LB-nya ini kan dia bakal melakukan health check kan. Di sini dia 500 gitu. 500 error karena si database host-nya kan belum kita connect di sini.
Di sini kita lihat 500, 500, 500. Nah, yang saya lakukan adalah tadi saya akan bikin sebuah route di mana dia akan memberikan health gitu. Kalau kita akses /health, dia akan memberikan healthy seperti ini, health. Lalu setelah itu kita akan nge-build ulang Dockernya dengan menggunakan Docker build gitu kan. Docker build, kemudian tadi saya pasang tagnya 1, kemudian Dockernya image-nya akan saya push kembali ke Lifestyle container dengan komen yang sama, tapi kita image-nya udah kita ganti my guestbook 1 gitu. Dan ini akan kita lakukan setiap kali kita melakukan modifikasi. Jadi kita melakukan modifikasi dan kita yakin image kita siap untuk diupload, maka kita akan melakukan push container image. Lalu tadi saya udah bikin modify, lalu saya modify deployment-nya. Di sini perbedaannya adalah yang tadinya health check-nya itu cuma slash doang, sekarang jadi /health. Nah, sekarang ini udah saya deploy, dia adalah versi kedua. Dan ini akan saya fast forward sampai deployment-nya selesai. Sekarang deployment udah selesai ya. Jadi kita bisa lihat ini statusnya udah aktif. Jadi kita bisa buka aplikasinya di public domain ini. Cuman masalahnya dia masih error ya, karena dia masih database-nya dia masih belum dikoneksi gitu. Tapi dia sebenarnya aplikasinya udah jalan karena dia health check-nya kan udah bisa diakses di sini. Karena tadi kan kita masih belum punya health check. Jadi kalau si load balancer-nya ngakses ke / ini ke root path-nya, maka dia cuma menemukan 500 gitu. Sebenarnya aplikasinya udah jalan tapi database-nya error. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan mengganti dengan database yang udah kita bikin gitu. Kita akan men-set environment variables dengan database yang udah kita bikin. Jadi sekarang kita akan bisa modify and redeploy. Lalu kita akan set di environment variables-nya ya di sini. Apa aja? Jadi DB host tadi mirip dengan yang udah kita bikin kemarin ya. Jadi di sini adalah kalau kita set hostnya, nanti kita akan pakai host yang sama dengan yang ada di Laravel ini. Jadi database-nya di sini kita menggunakan database yang kemarin kita udah buat. Di sini endpoint-nya adalah hostnya ini, DB hostnya, kemudian DB usernya kemarin apa ya namanya, DB master user. Kemudian lalu passwordnya itu adalah password yang udah kita buat di sini, DB password. Kemudian DB database-nya adalah DB my guestbook. Di sini passwordnya kita gunakan password yang tadi. Kemudian lalu DB database-nya adalah DB my guestbook. DB database-nya adalah DB guestbook. Oke, ini kita udah save, harusnya udah selesai ya. Kemudian kita save and redeploy. Oke, sekarang kita akan deploy ulang. Nanti kita lihat ketika hasilnya dia udah selesai di deploy. Ini akan saya fast forward ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi ini saya udah selesai deploy. Kebetulan tadi kan deployment ketiga, tapi ternyata ada yang salah. Ya, ini salahnya itu adalah saya lupa environment variables-nya itu harusnya kan DB username, tapi tadi saya pakai DB user jadi tadi agak error. Nah, kemudian sekarang saya buat deployment baru dengan environment yang udah selesai yang udah saya ubah. Gitu. Jadi sekarang deployment udah selesai. Sekarang ini statusnya sebagai aktif. Lalu di sini kita bisa akses public domain-nya. Nah, ini dia udah bisa dilihat dan dia udah dihubungkan dengan database yang kemarin udah kita deploy. Jadi saya bisa coba tes lagi Petra, lalu coding bar Petra, dan komentarnya komentar dari Lightsail Container 2. Gitu. Nah, ini kita udah bisa melakukan komentar, mempost komentar ke aplikasi yang udah kita buat dan kita udah deploy dengan menggunakan Amazon Lightsail Container Service. Sekian dari demo dari saya. Jadi langkah-langkahnya mudah. Pertama, kita harus install requirement-nya, yakni Docker dan juga Docker Compose dan serta AWS CLI yang versi 2 beserta Lightsail plugin. Lalu kita coding, teman-teman bisa membuat aplikasi teman-teman sendiri dengan menggunakan Laravel.
Lalu teman-teman definisikan Docker filenya seperti apa. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin mengintegrasi dengan layanan-layanan yang lain, misalnya seperti MySQL atau Elasticsearch atau MongoDB, teman-teman bisa orkestrasikan dengan Docker Compose. Kemudian juga teman-teman buat container service di Lightsail Container Service. Lalu teman-teman compile Docker image-nya, lalu setelah itu di-push ke Lightsail Container Service di image repository-nya. Nah, setelah dia udah di-store ke Lightsail Container, maka kita bisa buat deployment-nya sesuai dengan container image yang sudah kita push. Jadi teman-teman harus men-set, membuat modify create new deployment, kemudian juga set kontainernya pakai apa, dengan menggunakan image apa, kemudian juga set public endpoint-nya. Jangan lupa portnya berapa dan health check-nya, path-nya seperti apa, gitu. Bagi teman-teman yang pengen mengetahui lebih dalam tentang containers, teman-teman bisa baca di resource di sini, What is Containers, di situsnya Docker. Ini www.docker.com/resources/whatcontainer. Dan juga kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak tentang Lightsail Container Service, teman-teman juga bisa baca di dokumentasinya di lightsail.aws.com, di docs Amazon Lightsail Container Services. Jadi sekian dari penjelasan saya dan praktek tentang bagaimana kita bisa meng-package aplikasi Laravel kita menggunakan kontainer dan mendeploy-nya ke Amazon Lightsail Container Service. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, dan juga jangan lupa cek URL atau link-link yang saya gunakan untuk membuat praktek ini di komentar. Jadi tunggu aja di episode-episode selanjutnya, saya akan membawakan lebih banyak lagi tips dan trik dan best practice tentang bagaimana kita bisa mendeploy aplikasi Laravel dengan menggunakan AWS. Jadi tunggu aja, dan jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, Coding Bang Petra. Bye-bye.